Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini mengenai peta konsep materi grup pada mata kuliah struktur aljabar 1. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Andi Nur Asisa dengan NIM 20700121053 Pendidikan Matematika kelas B, dengan dosen pengampu Ibu Fitriani Nur SPDI MPD. Langsung saja kita masuk pada peta konsep yang pertama, yaitu grup, membahas tentang pengertian grup dan sifat-sifat grup. Langsung saja kita masuk pada definisi 2.1. Suatu sistem aljabar G operasi bintang dari himpunan tidak kosong G dengan operasi binar bintang dikatakan grup jika memenuhi sifat berikut. Yang pertama yaitu untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A operasi bintang dalam kurung B operasi bintang C sama dengan A operasi bintang B operasi bintang C, atau biasa disebut sebagai sifat asosiatif. Yang kedua yaitu ada E elemen G sehingga untuk setiap A elemen G berlaku A operasi bintang E sama dengan E operasi bintang A sama dengan A, atau adanya unsur identitas di G. Sifat yang ketiga yaitu untuk setiap A elemen G ada A inverse elemen G sehingga A operasi bintang A inverse sama dengan A inverse operasi bintang A sama dengan E, atau adanya unsur inverse setiap anggota di G. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa satu himpunan tidak kosong G dengan operasi binar bintang ditulis G, bintang merupakan grup jika memenuhi sifat tertutup, asosiatif, mempunyai unsur identitas di G, dan setiap anggota di G mempunyai inverse di G. Selanjutnya, jika G operasi bintang merupakan grup dan memenuhi sifat komutatif, yaitu A operasi B sama dengan B operasi A untuk setiap A, B elemen G, maka G disebut grup komutatif, dan jika tidak memenuhi sifat komutatif, maka G disebut grup tidak komutatif. Selanjutnya yaitu definisi 2.2. Misalkan G himpunan tak kosong dengan operasi binar bintang didefinisikan pada G, maka yang pertama G, operasi bintang disebut grupoid. Yang kedua, suatu grupoid G operasi bintang yang memenuhi sifat asosiatif disebut semigrup. Yang ketiga yaitu suatu semigrup G operasi bintang yang mempunyai unsur identitas disebut monoid. Definisi tersebut dapat digunakan untuk mendefinisikan grup, yaitu jika G operasi bintang suatu monoid dan setiap anggota G mempunyai inverse di G, maka G operasi bintang merupakan suatu grup. Selanjutnya itu kita masuk pada definisi 2.3. Misalkan G operasi bintang adalah grup jika banyaknya anggota G terhingga atau biasa disebut dengan finite, maka G operasi bintang disebut grup terhingga, dan jika banyaknya anggota G tak terhingga atau infinite, maka G operasi bintang tersebut disebut grup tak terhingga. Selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat grup. Yang pertama yaitu teorema 2.4.
yang membahas tentang ketunggalan unsur identitas. Unsur identitas suatu grup adalah tunggal. Teorema 2.5 membahas tentang ketunggalan unsur invers. Setiap anggota suatu grup mempunyai invers tunggal. Selanjutnya yaitu teorema 2.6, invers dari invers suatu anggota dalam grup adalah anggota itu sendiri. Teorema 2.8, setiap grup memenuhi hukum pencoretan. Dan definisi yang terakhir yaitu definisi 2.7. Suatu grupoid G dan X, Y elemen G dikatakan memenuhi hukum pencoretan kiri jika AX sama dengan AY mengakibatkan X sama dengan Y, dan dikatakan memenuhi hukum pencoretan kanan jika AX sama dengan YA mengakibatkan X sama dengan Y. Selanjutnya kita masuk pada peta konsep yang kedua, yaitu grup siklik, yang membahas yang pertama yaitu pangkat dan tingkat dari anggota satu grup, dan pembahasan kedua yaitu grup siklik. Langsung saja kita masuk pada definisi 3.1 yang membahas tentang definisi pangkat. Misalkan G grup dan A elemen G didefinisikan A pangkat 1 sama dengan A, di mana A pangkat N tambah 1 sama dengan A pangkat N, A untuk N elemen N. Selanjutnya definisi 3.4 atau order dari anggota grup. Misalkan G grup, A elemen G, dan E unsur identitas di G. Jika P sama dengan N elemen N, di mana AN sama dengan E bukan merupakan himpunan tak kosong, maka tingkat order dari A adalah minimum N elemen N, di mana AN sama dengan E. Selanjutnya yaitu definisi 3.5. Suatu grup disebut periodik atau berkala atau torsion group jika untuk setiap A elemen G, TA tidak sama dengan tak terhingga. Aperiodic atau torsion free group jika untuk setiap A elemen G, A tidak sama dengan E, TA sama dengan tak terhingga. Campuran atau mixed group jika ada A elemen G sehingga TA sama dengan tak terhingga, dan ada B tidak sama dengan E sehingga TB tidak sama dengan tak terhingga atau tak terdefinisi. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang grup siklik. Suatu grup G dikatakan grup siklik jika ada A elemen G sehingga anggota dari G dapat dibentuk oleh A. Dengan kata lain, jika G grup dengan operasi biner perkalian, maka G merupakan grup siklik yang dibentuk oleh A elemen G, jika dan hanya jika setiap anggota dari G berbentuk AN untuk suatu N elemen Z. Selanjutnya, jika G grup dengan operasi biner penjumlahan, maka G merupakan grup siklik yang dibentuk oleh A elemen G, jika dan hanya jika setiap anggota G berbentuk NA untuk suatu N elemen Z. Dalam hal A elemen G yang membentuk grup siklik G, A biasa disebut sebagai generator dari G dan ditulis G sama dengan A. Dan A juga biasa disebut dengan monogenik karena satu anggota sebagai generator dari suatu grup siklik. Selanjutnya masuk pada peta konsep grup permutasi yang membahas tentang permutasi, grup permutasi, orbit permutasi, dan permutasi siklik. Yang pertama kita masuk pada materi permutasi.
Suatu fungsi satu-satu onto dari himpunan terhingga ke himpunan itu sendiri itu disebut permutasi. Selanjutnya yaitu grup permutasi. Misalkan S sama dengan A1, A2 sampai dengan AN, himpunan terhingga yang mempunyai N anggota berbeda, maka permutasi berbeda yang didefinisikan pada S sebanyak N. Misalkan Pn sama dengan himpunan simetri dari permutasi berderajat N, maka Pn mempunyai N anggota berbeda. Jadi Pn sama dengan F, di mana S sama dengan F atau satu-satu dan onto. Selanjutnya kita masuk pada orbit permutasi. Misalkan F permutasi pada himpunan S, dan jika didefinisikan relasi seperti pada yang gambar pada S, yaitu untuk setiap A, B elemen S, A permutasi B jika dan hanya jika Fn dalam kurung A sama dengan B untuk N elemen Z. Fn menyatakan banyaknya permutasi yang berbeda di S. Selanjutnya yaitu permutasi siklik. Suatu permutasi F berderajat N di mana menukar tempat M objek, katakan A1, A2 sampai dengan AN, putaran dikatakan permutasi siklik derajat M atau M putaran, dan N M objek sisanya invarian atas F, atau A disebut invarian atas F jika F A sama dengan A. Selanjutnya kita masuk pada peta konsep kompleks dan subgrup yang membahas tentang pengertian kompleks dan subgrup yang dibentuk kompleks, dan yang pembahasan terakhir yaitu subgrup dari grup siklik. Kita masuk pada pengertian kompleks dan subgrup. Misalkan G adalah grup dan H subset sebarang dari G, maka H disebut kompleks dari G. Jika G bukan grup, maka H bukan kompleks dari G. Definisi 4.1. Suatu kompleks tidak kosong H dari grup G dinamakan subgrup dari G jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam G. Teorema 4.2. Misalkan G suatu grup dan H subgrup dari G, maka berlaku pertama jika E elemen H dan E elemen G, maka E aksen sama dengan E. Kedua, untuk setiap A elemen G dan misalkan B inverse A di H dan C inverse A di G, maka B sama dengan C. Yang ketiga, untuk setiap A elemen H dengan O dalam kurung A sama dengan M di H dan O dalam kurung A sama dengan N di G, maka M sama dengan N. Definisi 4.3. Misalkan H dan K suatu kompleks sebarang yang tidak kosong dari grup G, maka perkalian H dan K dinyatakan sebagai HK yang didefinisikan oleh HK sama dengan HK H elemen H dan K elemen K. Definisi 4.4. Misalkan H subgrup dari G, maka inverse dari H ditulis H pangkat min 1 didefinisikan oleh H inverse sama dengan H inverse di mana H itu merupakan elemen dari H. Teorema 4.5. Jika H dan K suatu kompleks dari grup G, maka HK inverse sama dengan K inverse dikali inverse.
Selanjutnya masuk pada subgrup yang dibentuk oleh kompleks. Teorema 4.6. Suatu kompleks tidak kosong S dari suatu grup G adalah subgrup jika dan hanya jika X, Y elemen S, X, Y elemen S, X elemen X, X inverse elemen S. Teorema 4.7. Misalkan H kompleks tidak kosong dari grup G, H merupakan subgrup dari G dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H menyebabkan A B inverse elemen H. Teorema 4.8. Misalkan G grup terhingga dari H kompleks dari G, H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H, maka AB elemen H. Definisi 4.3. Misalkan M adalah kompleks dari grup G dan H subgrup dari G, H disebut subgrup terkecil dari G yang memuat M. Jika H memuat M dan setiap subgrup dari G yang memuat M juga memuat H. Subgrup terkecil dari G yang memuat M juga dikatakan subgrup yang dibangkitkan oleh M dan ditulis M. Subgrup dari grup siklik. Teorema 4.12. Setiap subgrup dari grup siklik juga siklik. Kita masuk pada peta konsep selanjutnya, yaitu koset dan subgrup normal. Dengan pembahasan yang pertama yaitu koset, pembahasan kedua teorema Lagrange, dan yang pembahasan terakhir yaitu subgrup normal. Kita masuk pada koset terlebih dahulu. Misalkan G suatu grup dan H subgrup dari G. Jika A elemen G sebarang, maka kompleks dari G yang dinyatakan oleh HA dan AH yang didefinisikan sebagai berikut. HA sama dengan HA di mana H elemen H dan AH sama dengan AH di mana H elemen H. Berturut-turut disebut koset kanan dan koset kiri dari H di G yang dibangkitkan oleh A. Berkaitan dengan pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa jika G operasi bintang merupakan grup dan H subgrup dari G, misalkan A elemen G sebarang, maka koset kanan H ditulis H operasi bintang A sama dengan H operasi bintang A, di mana H elemen H, dan koset kiri H ditulis A operasi bintang H sama dengan A operasi bintang H, di mana H merupakan elemen H. Teorema 5.1. Jika H anggota sebarang dari H dan H merupakan subgrup dari grup G, maka H besar H kecil sama dengan H dan HH sama dengan H. Teorema 5.2. Misalkan H subgrup sebarang dari grup G dan A, B anggota sebarang dari G, maka HA sama dengan HB jika dan hanya jika AB inverse elemen H. AH sama dengan BH jika dan hanya jika B inverse A elemen H. Definisi 5.4. Misalkan G grup dan H subgrup dari G, maka untuk sebarang A, B elemen G dikatakan A kongruen B modulo H, ditulis A sama dengan B mod H. Didefinisikan A kongruen B mod H jika dan hanya jika AB inverse E elemen H. Teorema 5.8 tentang teorema Lagrange. Jika G grup terhingga dan H subgrup dari G, maka OH, OG atau order H membagi order G.
Selanjutnya itu subgrup normal. Definisi 5.10. Misalkan G grup dan H subgrup dari G, H disebut subgrup normal jika koset kiri dan H sama dengan koset kanan dari H di G. Teorema 5.11. Suatu grup dinamakan grup Hamilton jika setiap subgrupnya normal. Jadi setiap grup komutatif merupakan grup Hamilton. Definisi 5.12. Suatu grup tanpa subgrup normal sejati atau non-trivial dinamakan grup sederhana. Teorema 5.13. Suatu subgrup H dari grup G adalah normal jika dan hanya jika XHX inverse H untuk setiap X elemen G. Akibat 5.14. Misalkan G grup N subgrup dari G, N normal jika dan hanya jika G N G inverse sama dengan N untuk setiap G elemen G. Teorema 5.15. Jika N subgrup normal dari grup G dan K subgrup dari G sehingga N, K, G, maka N juga subgrup normal dari itulah tadi pembahasan yang sempat saya bawakan. Sekian dan terima kasih.